Jangan kada ingat, subscribe, like dan komen untuk info Banua, pengetahuan, budaya, seni dan sejarah Banua. Sejarah Jembatan Barito, jembatan terpanjang pada masanya. Jembatan Barito adalah jembatan yang melintang di atas Sungai Barito, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Secara administratif, jembatan ini berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala dan berjarak 15 km dari kota Banjarmasin. Jembatan ini memiliki panjang 1082 meter yang melintasi Sungai Barito selebar 800 meter dan Pulau Bakut selebar 200 meter. Jembatan ini terdiri dari jembatan utama sepanjang 902 meter, dan jembatan pendekat 180 meter, dengan lebar 10,37 meter. Jembatan Barito merupakan akses jalan Trans Kalimantan dari Banjarmasin menuju ke Palangkaraya dan sebaliknya. Ketinggian ruang bebas jembatan utama 15-18 meter, sehingga bisa digunakan untuk lalu lintas perairan seperti kapal tongkang. Jembatan Barito sering disebut pula Jembatan Pulau Bakut, sesuai nama delta atau pulau kecil yang ada di bawahnya. Jembatan ini pertama kali diresmikan pada tanggal 24 April tahun 1997 oleh Presiden Soeharto. Jembatan ini tercatat dalam rekor Muri sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Jembatan yang menghubungkan jalan Trans Kalimantan ini merupakan jalan poros yang menghubungkan dua provinsi bertetangga yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sebelum ada jembatan ini masyarakat sangat mengandalkan jalur transportasi seperti sungai menggunakan alat transportasi seperti bot atau kapal bermotor untuk menuju ke Banjarmasin atau sebaliknya. Dulu, jembatan Barito ini sempat memegang rekor sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Tak heran, dengan panjang 1082 meter, jembatan ini memang tampak megah. Rekor jembatan gantung terpanjang di Indonesia diambil alih oleh Jembatan Suramadu di Jawa Timur. Banyak wisatawan, utamanya dari luar kota dan luar pulau, yang berbondong-bondong datang ke sini untuk melihat sendiri kemegahannya. Banyak pengunjung yang menyempatkan bersuah foto di bawah atau di atasnya. Soalnya, area di sekitar jembatan ini memang menawarkan panorama yang indah. Jadi, tidak heran kalau banyak juga yang sebetulnya cuma sekadar lewat, tapi kemudian memutuskan untuk berhenti sebentar dan menikmati kemegahan jembatan ini. Jembatan gantung yang cantik ini ada di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Marabahan Baru, Anjir Muara. Kalau Anda berangkat dari Banjarmasin, Anda cuma butuh waktu setengah jam untuk bisa sampai ke sini menikmati alam sekitar. Tentu saja ini adalah kegiatan wajib kalau sedang berkunjung ke jembatan gantung ini. Anda bisa bersantai di atas jembatan sambil menikmati panorama Sungai Barito. Alam di sekitar jembatan ini sangat hijau, jadi sangat cocok untuk menyegarkan pikiran. Anda juga bisa melihat Pulau Bakut dari atas jembatan. Pulau ini ibaratnya Pulau Samosir yang ada di tengah Danau Toba. Letaknya memang di tengah sungai. Pulau kecil ini jadi habitat banyak hewan liar dan tanaman khas Kalimantan. Tepat pada tanggal 24 April tahun 2023, Jembatan Barito genap berusia 26 tahun sejak diresmikan pada tanggal 24 April tahun 1997 oleh Presiden kedua Republik Indonesia Muhammad Soeharto. Jembatan layang terpanjang di tanah Borneo yang membentang di atas Sungai Barito tersebut tetap menjadi ikon di Provinsi Kalimantan Selatan hingga kini. Setelah sekitar 9 tahun menyandang rekor itu, baru dipecahkan Jembatan Pasopati, Bandung, yang memiliki panjang 2.800 meter dan diresmikan pada tahun 2005. Ada pula Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah atau lebih dikenal Jembatan Siak sepanjang 1196 meter di Kepulauan Riau yang diresmikan pada tanggal 11 Agustus tahun 2007.
Selanjutnya yang tidak bisa disaingi lagi adalah Jembatan Suramadu, Jawa Timur, yang menghubungkan ke Pulau Madura dengan panjang 5.438 meter, diresmikan pada tanggal 10 Juni tahun 2009. Meskipun sudah kalah panjang, Jembatan Barito yang menjadi akses utama transportasi darat antara Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah tersebut tetap menjadi sejarah yang pertama kali di negeri ini sebuah proyek maha besar jembatan gantung yang dibangun sekitar 5 tahun. Pengerjaan jembatan ini pada tahun pertama, 2, dan 3 secara bertahap, baru memasuki tahun keempat dan kelima, pengerjaan secara penuh. Tepat pada tanggal 24 April tahun 2023, Jembatan Barito genap berusia 26 tahun sejak diresmikan pada tanggal 24 April tahun 1997 oleh Presiden kedua Republik Indonesia Muhammad Soeharto. Megaproyek ini dikerjakan sekitar 700 orang dan patut disyukuri bahwa dalam rentang waktu pengerjaan itu tidak terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa. Pembangunan jembatan ini dikerjakan hampir semua orang Indonesia, hanya ada satu konsultan perencanaan proyek dari Australia. Sebab, dana pembangunan jembatan Barito ini tidak hanya bersumber dari APBN, tapi juga ada bantuan dari pihak luar negeri, yakni Australia. Untuk konstruksi bagian atas jembatan, seperti kabel baja dan rangka baja, juga tower itu bantuan Australia. Bagian konstruksi bawah seperti pembangunan pondasi dan operasionalnya dana dari APBN. Total dana APBN yang dikucurkan kala itu sebesar 150 miliar rupiah. Jembatan Barito merupakan jembatan gantung setinggi 15 meter dari permukaan air. Ada 4 tiang tower setinggi 33 meter sebagai penyangga kabel baja dan rangka baja bawah. Adapun kedalaman pondasi tiang tower masing-masing sekitar 60 meter ke dalam perut bumi. Masing-masing antara tiang tower berjarak 240 meter. Ada 4 tiang tower, jembatan ini dirancang tahan badai, bahkan masih aman jika sampai berayun hingga 1 meter ke samping. Kabel baja jembatan Barito itu dipesan dari Kanada, sedangkan rangka baja dari Australia. Untuk bagian konstruksi tower dan beton dan sebagainya dibuat langsung di negara kita. Jembatan ini dijamin kekuatannya 100 tahun. Presiden Soeharto kala itu hadir langsung meresmikan dengan didampingi beberapa menteri dan Gubernur Kalsel Haji Gusti Hasan Aman, dan unsur pimpinan daerah lainnya. Dari ribuan orang yang hadir untuk menyaksikan momen bersejarah kemegahan Jembatan Barito, sosok yang menarik adalah hadirnya ulama karismatik Kalsel Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau lebih dikenal Guru Sakumpul Martapura. Momen peresmian itu yang dianggapnya menarik adalah pertemuan antara Presiden Soeharto yang memimpin negeri ini hingga 32 tahun dengan Guru Sakumpul yang saat itu sebagai ulama paling dihormati di Kalsel. Menurut Hasan Zainuddin, saya masih ingat betul saat habis peresmian kala itu, Presiden Soeharto sudah menuju helikopternya. Saat mau naik, beliau diberitahu bahwa ada Guru Sakumpul. Kontan Soeharto tak jadi naik dan kembali untuk menghampiri Guru Sakumpul, menyalami dan memeluknya. Sesaat berbincang dengan Guru Sakumpul, baru dia kembali ke helikopternya. Padahal saat itu Guru Sakumpul cuma diam. Tapi karismanya memang luar biasa, sampai Presiden Soeharto benar-benar hormat, ujar Hasan Zainuddin. Setelah diresmikan pada tanggal 24 April tahun 1997, Jembatan Barito menarik hampir semua masyarakat Kalsel untuk melihatnya, mengagumi kemegahan dan keindahannya sehingga banyak yang berwisata ke lokasi itu. Namun, ternyata tidak semua orang yang datang niatnya untuk berwisata melihat keindahan dan kemegahan jembatan itu. Rupanya ada tangan jahil yang hampir membahayakan kekuatan konstruksi jembatan itu. Diungkapkan mantan asisten Pimpro Bidang Operasi Lapangan Pembangunan Jembatan Barito, Fajar Desira. Sehari setelah diresmikan, ada salah baut jembatan di posisi vital yang dicuri.
Banyak yang berjasa terwujudnya jembatan yang sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat Kalsel dan provinsi lainnya. Kondisi jembatan Barito saat ini tetap berdiri megah dan gagah untuk menopang arus lalu lintas di atasnya yang cukup padat. Namun jika dibandingkan beberapa tahun silam, apalagi setelah diresmikan hingga tahun 2000-an, memang sudah lain. Terasa tidak lagi gemerlap pada malam hari, bahkan saat ini mulai meredup. Kondisinya kalah indah, jika dilihat malam hari, dari jembatan Sei Alalak di Banjarmasin yang diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 21 Desember tahun 2021. Jembatan Barito saat ini sepertinya minim penerangan, bahkan hampir tidak terlihat tower megah pada malam hari. Demikian juga kondisi jalannya yang terasakan ada sedikit terguncang saat kendaraan melalui lubang sambungan jalan jembatan itu. Belum lagi kalau dilihat di sekitar jembatan itu, hampir tidak terawat lagi, padahal dulu ada objek wisata bagi masyarakat yang berkunjung agar tidak nongkrong di atas jembatan. Jangan kada ingat, subscribe, like dan komen untuk info Banua, pengetahuan, budaya, seni dan sejarah Banua.